Andaikan kita wawancarai 10 pun, atau kita wawancarai hanya 1 orang pun, informasinya tidak jauh berbeda. Jadi percuma kalau kita bikin banyak. Makanya itu salah satu, homogenitas itu menjadi salah satu alasan kenapa orang melakukan sampling method. Jadi dia bisa langsung dapatkan infonya, dia bisa langsung wawancarai beberapa orang, lalu kemudian dia bisa dapatkan dan dia susun. Ya, ini terutama paling paling menghemat biaya dan waktu ini paling dirasakan, terutama kalau kita terkait dengan waktu, gitu ya. Ya, ini tentu menjadi hal penting. Beda dengan penelitian-penelitian yang memang dia tidak tidak dipatok dalam waktu yang singkat. Jadi penelitian-penelitian antropologi misalnya, penelitian psikologi, atau orang-orang yang misalnya membahas tentang peninggalan purba kala itu, mereka mengalir aja. Targetnya mungkin ini 5 tahun, begitu mereka langsung. Jadi dia bukan 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tapi kalau penelitian kita kayak disertasi, nah ini kendalanya di sini, waktu. Karena memang ada waktu yang diharapkan penyelesaian disertasi kita itu, artinya kita bisa lulus ya bisa 2 tahun atau 3 tahun, itu yang diharapkan yang bagus ya. Tapi sekarang kan doktoral di Pakuan sudah angkatan keberapa ini Pak? Ke-7 ya Pak kalau nggak salah. Ke-7 ya, tapi dari doktoral ilmu manajemen itu memang sebagian besar ya Bapak Ibu ya memang belum menyelesaikan studinya. Jadi hanya beberapa, mungkin masih sangat sedikit yang benar-benar sudah wisuda. Kalau yang sudah menyerahkan proposal sudah lebih banyak, tapi belum sidang-sidang tuh. Jadi ada yang sudah melakukan bimbingan, sudah siap proposalnya, bahkan sudah masuk, sebagian sudah masuk daftarnya itu di Pak Ahmad ya, di Pasca. Tapi begitu masuk pengecekan yang jumlah wisudawan masih sangat sedikit gitu ya. Gitu. Jadi memang ada dibatasi waktu juga. Itu setinggi-tingginya doktor itu diharapkan paling tidak 5 tahun, selama-lamanya itu setinggi-tingginya. Tapi kalau idealnya ya 3 tahun lah ya, lebih senang lah kita. Setuju kan Bapak Ibu ya? 3 tahun. Iya, 3 tahun lagi udah pada dokter semua. Dokter Erna. Saya 2,5 Pak. Ya. Iya, ada yang 2. Di kelas kita ada yang sudah dokter ya, Pak siapa itu? Dia sudah PhD. Jadi kalau misalkan dia ingin ngambil dokter, sebetulnya dengan konversi kalau pasca mengizinkan, sebenarnya dia bisa tidak perlu 2,5 tahun. Di UI diterima itu. Bagi yang sudah dokter, dia mau sekolah lagi, S3 sekali lagi, dengan topik yang berbeda. Sebagian mata kuliahnya itu tidak semuanya diambil. Jadi dia langsung fokus menulis disertasi. Di bawah 2 tahun selesai. Cuman kalau di bawah 2 tahun atau katakanlah misalnya tidak sampai 24 bulan, itu kan menyangkut pengecekannya dikti juga, dianggap not eligible kalau terlalu cepat juga tidak bagus gitu ya. Lalu dia disuruh supaya bersabar menunggu. Lewat dulu 2 tahun deh Pak, supaya nanti setelah itu Bapak boleh mendaftar wisuda. Jadi dia sudah selesai tapi pasif lah gitu ya, sampai jumlah 2 tahun itu dia lewatin dulu, baru dia wisuda gitu. Tapi kalau misalkan dia menjelaskan ke publik bahwa dia selesai sebelum 2 tahun, kira-kira begitu ya. Lalu yang kedua, ini ketelitian. Ini tadi yang kita sebutkan dengan alpha itu. Jadi tingkat ketelitiannya itu, presisinya itu, dia harus mendekati sama. Jadi supaya nanti proses generalisasi itu. Nah, para ahli-ahli yang menghasilkan rumus penarikan sampel itu, mereka sangat memperhatikannya. Ada yang menggunakan T hitung, ada yang menggunakan Z hitung.
rata-rata jet hitung itu dia selalu menggunakan 5%, Bapak Ibu ya. Kalau jet hitung untuk 5%, kita ingat ya, normal distribution curve itu, kalau 5% maka nilai jetnya itu adalah 1,96. Itu artinya 2,5 di bagian kanan paling kanan, 2,5% di bagian paling kiri, karena dia akan terdistribusi normal gitu ya. Nah seperti itu. Jadi menggunakan nilai jet itu menggambarkan ketelitiannya gitu. Apakah sloping juga menggunakan nilai jet? Dalam prosesnya iya. Jadi kalaupun misalkan sloping itu seolah-olah hanya N dibagi ini dan ini seterusnya lalu E-nya dikuadratkan, tapi turunan-turunan dari atasnya itu dia juga mengakomodir jet dulu. Lalu jetnya itu bertemu dengan yang lain, akhirnya dia diwakili oleh error termnya itu, error tingkat kesalahan errornya dia. Oke, jadi faktor yang penting dalam penelitian sampel itu adalah tingkat ketelitiannya gitu ya. Lalu kemudian adanya penelitian yang untuk melakukan objek penelitian tersebut harus dihancurkan destruktif, misalnya oke, ini kalau di kedokteran ini, jadi kalau misalnya dia sudah dipakai, jangan 2 kali dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sampel darah sudah dipakai, ya jangan dipakai lagi. Makanya bagi sebagian pasien ya, kadang-kadang pengambilan sampel itu bisa sampai berkali-kali. Iya, kalau misalkan ada pasien, apalagi rumah sakit bagus, mereka berbasis laboratorium, pengecekan darah itu bisa, kalau hari ini pengecekan darah, diambil, sampel darah kita diambil. Nanti kalau ada lagi untuk hal lain, sampel darah kita diambil. Jadi bisa 5 kali. Dan kadang kita pikir, aduh, ini pengambilannya berkali-kali. Seperti itulah. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa satu sampel darah itu untuk seluruh apa yang akan dia teliti gitu ya. Oke, di sini ada syarat-syarat sampel yang bagus. Paling tidak intinya adalah sampel yang bagus itu dia bisa digeneralisir menjadi populasi. Intinya itu. Jadi kalau misalnya kita ambil tadi perguruan tinggi di Kota Bogor, di Kota Madya Bogor, maka itu menggambarkan dan nanti akan kita lihat seberapa jauh nanti hasil yang kita dapatkan itu dengan kondisi real di lapangan. Yang membedakan kita dengan Jogja, yang membedakan kita dengan Bandung misalnya, bahkan yang membedakan kita dengan Jakarta. Jadi kelihatan, oh coraknya Bogor itu kalau mahasiswanya tidak sama, tapi dia punya ciri-ciri seperti ini. Beda itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat budaya-budaya perguruan tinggi itu tidak sama. Budaya perguruan tinggi di Kota Bandung, yang di Jalan Dipati Ukur itu misalnya, beda itu. Bisa kita lihat keragaman perilaku-perilaku yang mereka lakukan. Bogor lain lagi, kira-kira begitu ya. Kemudian, ini yang menjadi perhatian kita itu, metode penarikan sampel itu. Metode penarikan sampel itu secara umum bisa dibagi dua ya. Dibagi dua. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Nah, kalau probability, apa artinya? What does it mean? Ini artinya setiap orang, gitu ya, siapapun, dia punya kesempatan untuk menjadi responden. Jadi dia punya kesempatan, punya chance, punya probability-nya, semua dia berhak untuk ikut menjadi sampel. Itulah probability. Beda dengan yang non-probability. Kalau non-probability, tidak semua anggota populasi itu berhak menjadi sampel. Nah, untuk yang probability sampling ini, artinya ini semua orang merata boleh ikut gitu ya. Sedangkan yang non-probability ini tentu ada kaitannya. Ada apanya, tergantung pada topik penelitiannya. Misalnya Bapak Ibu, kita meneliti tentang
handphone ya, contoh saja ini handphone. Kalau penelitian kita itu khususnya pada salah satu merek handphone X misalnya, maka otomatis sampel kita adalah handphone X itu. Yang lain tentu nggak boleh ikut gitu. Otomatis dia dibatasin. Jadi tidak semua populasi boleh ikut ya. Yang boleh ikut adalah yang memang sudah memiliki handphone merek yang X ini. Mungkin ada tujuannya ya. Jadi dengan memilih X itu dikaitkan dengan karakter orangnya gitu kira-kira. Atau non probability itu bisa terkait dengan apa tujuan penelitian itu. Kalau tujuan penelitian itu misalnya menyangkut perempuan, maka otomatis itu ya respondennya sampelnya juga harus perempuan gitu. Karena topik yang dibahas nanti adalah perempuan. Nah, jadi gimana katakanlah keunggulan-keunggulan perempuan, mereka itu cepat bekerja dan seterusnya, itu yang mau diteliti. Kira-kira seperti itu. Lalu ada yang umumnya, yang umum itu bisa 5, masing-masing 5, kadang-kadang bisa 4 dan 4, jadi masing-masing textbook itu tidak semuanya menyajikan lengkap ya. Jadi, tapi kurang lebih kelompok probability sampling itu inilah. Simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, sebagian ada lagi area sampling, itu hampir berdekatan dengan cluster sampling. Walaupun beda ya, kalau cluster itu homogenitasnya yang diklusterkan, dikelompokkan. Kalau area itu ya kayak Kota Bogor lah, ada Bogor Timur, ada Bogor Tengah, ada Bogor Utara, ada Tanah Sareal, ada dan seterusnya. Jadi areanya yang menjadi penentunya gitu. Lalu multi-stage sampling, nanti kita lihat masing-masing. Kalau non-probability, ini purposive. Orang keuangan banyak menggunakan yang pertama ini, purposive. Artinya purpose, maksud, tujuan. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka si peneliti, dia berhak memutuskan sendiri gitu. Cuma nanti dia pertanggungjawabkan kenapa dia melakukan sampel sejumlah itu dipertanggungjawabkan si peneliti. Tapi esensinya ya dia dapat datanya dan menurut dia cukup gitu. Cukup memberikan informasi yang dia perlukan. Jadi contoh lah ya, kayak keuangan, perusahaan manufaktur itu kan banyak, subsektornya juga ada banyak subsektornya gitu. Lalu dia ambil hanya salah satu bagian, dan satu bagian itu katakan dari 32, lalu dia ambil lagi hanya 20. Nah, 20 itu sudah cukup banyak. Daripada 5 misalnya ya, artinya dia sudah dapatkan informasi yang bisa dia bahan dia untuk menjernalisir. Lalu pertanyaannya, kenapa 20, kenapa bukan 19, kenapa bukan 25? Itu. Jadi peneliti yang harus bisa menyebutkan alasannya itu. Kalau probability itu hampir nggak ada di pertanyaan itu. Kenapa? Udah pakai rumus dia. Jadi otomatis objektivitas pengambilan sampel itu adalah dari rumus itu. Jadi sloping. Kemudian hasilnya misalnya 99 orang dan tidak juga digenapkan jadi 199 gitu ya. Nah lalu kemudian accidental sampling. Accidental sampling ini, tapi nanti kita bahas lagi ya, ini overview dulu. Accidental ini lebih ke senyaman mungkin, convenience. Jadi siapa yang mau, ya udah itu yang jadi sampling. Karena tidak semua juga kita bisa berharap semua orang jadi sampling. Saya pernah lakukan metode accidental sampling ini Bapak Ibu, di pengambilan sampel di Jakarta itu memakan waktu sampai 1 minggu. Jadi tiap hari kita berangkat. Kontennya itu khusus hanya kepada orang yang membeli bunga. Bunga itu bisa beberapa ya, ada yang bentuk tanaman hidup, ada yang bentuk bunga potong kayak bunga ros seperti itu, dan itu ternyata luar biasa ya, luar biasa. Jadi ada
bunga-bunga yang langsung impor dari Belanda, bunga ros itu, dan itu bisa bertahan, tidak gugur bunganya itu, bisa bertahan sampai 10 hari. Indah sekali dan wangi sekali seperti itu. Jadi ada segmen pasar bahwa dia memang suka membeli bunga. Jadi ada membeli bunga itu untuk hari Minggu, dia hanya pakai di hari Minggu. Dan banyak juga saat itu yang membeli bunga itu untuk dikasih ke orang sakit di rumah sakit. Jadi dia tidak membawa apa namanya itu. Sekarang sudah sistem pesan ya, jarang sekali orang mendatangi langsung. Jadi dianggap dengan gambar-gambar ini dia tinggal milih gambar itu lalu dipesan dan seterusnya. Jadi kita bertanya, nanti Bapak Ibu kalau misalkan kita mendapatkan orang yang sudah beli bunga, lalu kita bilang, permisi Bu, kami dari perguruan tinggi ini mau wawancara sebentar. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang sambil jalan ya, katanya gitu. Iya Bu sambil jalan. Jadi kita bertanya untuk apa dia beli bunga, rata-rata berapa penggunanya sebulan untuk bunga dan sebagainya. Terus sambil berjalan. Begitu selesai pintu mal, oke, makasih ya katanya. Dia tidak bisa lanjutkan lagi. Tinggal kita yang melihat apakah informasi kita itu sudah cukup. Ada yang tidak bersedia. Kalau tidak bersedia nggak apa-apa, senyamannya saja, convenience. Jadi kalau misalnya dia tidak bersedia, aduh sorry saya lebih buru-buru nih, maaf ya, nah, jadi gitu. Dan tidak perlu sebenarnya Bapak Ibu dikasih hadiah-hadiah gelas itu, jangan. Jadi kalau kita di riset, melakukan pengambilan data, questionnaire, orang yang mau mengisi riset itu, dia punya concern, dia punya kepedulian terhadap riset juga tinggi. Artinya, dia tidak perlu seolah-olah hadiah itu yang membuat dia mau melakukan itu. Karena banyak juga mahasiswa S1 terutama ya, dia mewawancarai lalu dia sengaja bawa gelas mug gitu. Jadi pas mewawancarai sudah kelihatan bahwa dia nanti akan dikasih hadiah mug. Itu malah jadi malas itu. Si respondennya jadi malas. Aduh, jangan gara-gara hanya mug ini dia menganggap saya mengisi hanya gara-gara iming-iming mug ini gitu. Gelas mug itu gitu. Jangan, lebih bagus Bapak Ibu, kalau misalkan nanti kita membuat questionnaire, bisa saja kita email siapa yang memang mau mengisi, biarkan dia mengisi karena dia pun punya ini kok, punya sense juga. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami mengumpulkan data, ketika ada orang lain yang butuh juga, pasti kita bantu dia gitu ya. Lalu kuota ini yang penting jumlahnya nih. Ya, jadi ada memang penelitian tertentu dia harus bisa simpulkan kalau jumlahnya itu sudah 1.000 orang dulu. Ini contoh yang paling sering di idol itu ya. Sebenarnya siapa sih yang paling bisa menilai Indonesian Idol itu? Kan jurinya sebenarnya. Mereka jauh lebih teliti untuk menentukan ini sebenarnya the best gitu. Kelebihan-kelebihannya ini. Tapi sistemnya nggak seperti itu, tergantung halayak ramai mana yang paling memang populis gitu kan. Jadi dia sama-sama bagus, sama-sama udah diseleksi dan seterusnya. Tinggallah 2 besar, hanya tinggal menentukan 1 besar ini. Nah itu tergantung kuotanya. Jadi kalau belum selesai kuotanya itu ditunda minggu depan masih. Belum selesai lagi kuotanya, belum cukup, itu ditunda lagi minggu depan. Jadi masing-masing juri itu bisa menggunakan hak vetonya. Menurut saya minggu depan masih berlanjut kira-kira begitu. Dan itu ya bisnis juga ya. Jadi kalau misalkan dicapai jumlah kuota tertentu, itu nanti yang membayar hadiah-hadiahnya itu. Hadiah rumah lah, hadiah mobil lah, dan sebagainya. Itu dari kuota yang mereka kumpulkan itu. Coba kalau misalnya satu SMS itu 3.000. Kalau ada sekian juta, udah berapa miliar itu. Padahal hadiahnya nanti hanya beberapa. Jadi memang bisnis juga idol itu. Dan itu sistemnya. Dan memang masih disukai ya seluruh dunia gitu ya. Di Amerika, di Inggris, dan sebagainya. Dan Indonesia pun ngikut-ngikut
orang marketing juga bisa menggunakan kuota sampling ya. Jadi dia ingin melihat sampai 100 orang yang disurvei, berapa respon mereka terhadap produk yang mereka luncurkan, misalnya gitu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ada satu kelebihan orang marketing ini ya, ada satu kelebihannya. Kalau misalnya dia membawa brosur, saya pernah tanya juga itu, sewaktu di Botani Square gitu. Jadi kalau ada orang memberikan brosur, katakanlah dia iklan perumahan, banyak yang menolak, dia tetap senyum. Sekali saya penasaran, Kang Mas saya bilang, walaupun ada yang cuek gitu, nggak mau menerima brosur itu, kenapa nggak gusar perasaannya? Saya bilang gitu. Kenapa nggak gusar perasaannya? Oh nggak apa-apa Pak. Target kita memang dari katakanlah 100 brosur ini, target kita cuma 2 kok katanya. Wah, begitu. Jadi kalau 98 pun misalnya nanti yang menolak brosur itu, nggak apa-apa gitu. Itu menurut dia. Jadi targetnya nggak banyak Bapak Ibu. Jadi dikasih brosur. Target dia hanya menjaring 2 orang itu. Kalau syukur-syukur dapat 5 orang, dia udah sangat bahagia. Jadi seperti itu dia, hari ini dia sebarkan 100 brosur, besok sekian. Jadi kalaupun ditebar-tebar, seperti itu. Jadi dia harus mencapai jumlah tertentu, gitu ya, kuota tertentu, untuk memastikan apakah memang perumahan ini memungkinkan atau tidak. Seperti itu. Snowball sampling. Nah, snowball sampling kita lihat lah artinya bagaimana snowball. Lalu sampel jenuh. Ini sampel jenuh itu, ini agak hati-hati ya, karena kalau sampel jenuh itu, ini bisa mendekati populasinya sampelnya. Ini nanti ada kaitannya dengan uji-uji statistik juga nantinya. Oke, kita bahas satu-satu lebih detail ya, masih banyak waktu kita. Jadi apakah penarikan sampel secara random? Jadi kalau melakukan secara random itu artinya setiap orang boleh menjadi sampel. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kayak orang di kampus, kalau di S3 memang kita relatif sudah terseleksi ya Bapak Ibu ya, artinya kita relatif homogen dengan keahlian-keahlian kita masing-masing. Tapi kalau di S1, apalagi Bapak Ibu yang jadi akademisi misalnya, itu bisa melihat keragaman di kelas itu. Keragaman di kelas itu yang tergolong respon terhadap kuantitatif, katakanlah statistik atau matematik dan seterusnya itu paling sekitar 10%. Yang benar-benar respon, hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Beda dengan akuntansi, di STAN itu relatif homogen, hanya sedikit yang dia akan bias gitu ya. Karena udah semua udah terkelompok, tersaring semua gitu. Kalau satu enggak. Nah, jadi kalau dosennya misalnya banyak mengenal langsung mahasiswanya, lalu dia ingin mengambil sampel dan dia pilih hanya orang-orang tertentu, tidak acak, itu nanti akan hasilnya bias. Kenapa? Dia pilih yang pintar-pintar doang gitu. Jadi kesimpulannya apa nanti? Nanti kesimpulannya rata-rata IPK mahasiswa di Fakultas X, universitas ini adalah 3,9 gitu. Wah, cerdas semua gitu. Itu kalau dipilih-pilih. Tapi kalau sampling misalnya, itu kan terakomodir semua. Jadi ada yang nanti akan dirata-ratakan hasilnya. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang relatif tidak sepintar yang paling pintar itu gitu ya. Jadi nanti akan dirata, itulah gambarannya. In general, itulah gambarannya setelah diambil secara acak. Kemudian ada sampling frame ini adalah daftar populasinya. Ini supaya karakteristiknya itu terwakili Bapak Ibu semua. Jadi nanti setelah contohnya lah ya, per departemen atau per fakultas dicatat dulu berapa, nanti akan menentukan prosentasenya.
Kemudian unsur laki-laki dan perempuan juga harus diperhatikan. Jangan laki-laki semua, padahal ada perempuan di populasi itu. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi ada unsur keterwakilan. Kata yang paling sering digunakan adalah representatif. Jadi semuanya terwakili unsur-unsur itu. Gitu. Oke. Kemudian ini yang paling umum. Kenapa ini yang paling umum? Karena hampir subjektivitas kita tidak ada, gitu ya. Subjektivitas kita ada. Jadi dan ini ada kaitannya juga dengan probability ini dengan normal distribution, ya. Jadi ini lebih ke normal distribution. Kemudian yang kedua, sistematis. Sistematis. Artinya ditentukan dulu aturan mainnya. Contoh Bapak Ibu, misalnya saya ke Yasmin, ke kompleknya Mr. Cyril ini. Nah, lalu di sana ada 200 rumah. Dari 200 rumah itu ini hanya contoh ya. Saya hanya memilih 10 rumah. Apa artinya itu? Artinya dibuatlah sistem setiap 20 rumah wakilnya satu. Setiap 20 rumah wakilnya satu. Nah, pertanyaannya, boleh enggak dari 20 rumah itu hanya satu, bebas yang mana saja, yang penting ada satu gitu. Enggak. Jadi kalau kita pilih nomor 1, nanti kaitannya ke urutan nomor 21, kaitannya nomor 41, kaitannya ke 61, ke 81, ke 101, 121, seperti itu. Tapi kalau kita ambil pas tengahnya, jadi rumah itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5. Nanti 20 rumah lagi, nomor 15. 25, 45 seperti itu. Jadi dia menetapkan sistemnya dulu di awal. Jangan dilanggar. Jadi kalau misalnya, ini nomor 25 ini, mendekat saja udah takut nih, ada anjing galaknya. Takut sekali gitu, artinya gitu kan. Nah, ada juga yang pernah takut kepada kalau galak seperti itu misalnya kan. Saya ganti ke nomor 24 saja lah. Nggak boleh Bapak Ibu. Jadi di situ memang konsistensi seorang peneliti. Jadi kalau sudah ditentukan sistemnya seperti itu, dia akan konsisten. Jadi kalaupun ada temannya di situ, jadi kalau benar temannya, kalau memang tidak masuk dalam rangka yang sudah disusun sistematis tadi itu, tidak masuk, ya nggak ikut. Gitu. Nggak ikut. Jadi yang diambil itu adalah memang cara sistematis gitu ya. Nah ini memang populasinya mempunyai pola aturan seperti blok-blok rumah, kemudian ada nomor urut audiens dan sebagainya, itu juga bisa. Dan ini populasinya relatif sedikit homogen, artinya tidak terlalu bervariasi. Itu yang bisa dilakukan dengan metode acak ini. Kalau random, kalau ada pesulap misalnya dia ingin mengambil salah satu pengunjung, dia kan bisa membuat cara tuh. Dia sengaja katakanlah misalnya melemparkan piring, dan itu kan berputar-putar. Nah siapa yang kebetulan kena, dia jadi sampel. Itu acak namanya. Atau diundi. Nah sekarang di program komputer sudah banyak program undi-undi itu ya. Jadi dia bisa misalnya kayak mencari door prize dan sebagainya. Dia bisa langsung undi dengan sistem, nggak tahu sistem apa namanya dia. Tapi bisa dilakukan dengan komputer sekarang. Itu sistematik. Lalu yang ketiga, stratified. Ini strata. Ini memang teksnya, kalau mestinya sebenarnya bagusnya digambar-gambar ini. Jadi kalau misalnya strata, ini contoh bagi Bapak Ibu yang konsultan terutama ya. Bagaimana sih mengambil data dari Indonesia ya. Kalau dibagi stratanya itu, paling tertinggi itu kan Indonesia. Di bawahnya itu provinsi. Di bawah provinsi, kota atau kabupaten. Di bawahnya itu kecamatan, di bawahnya itu kantor desa atau kelurahan. Nah, kalau misalkan kita mulai sampelnya dari atas, dari provinsi, maka harus ada wakil dari provinsi di bagian barat, tengah, timur. Lalu ada wakil dari
yang katakan provinsi yang sudah sangat maju dengan provinsi yang belum. Jadi kalau di bagian barat misalnya kita mengambil Bengkulu, relatif dia masih tertinggal memang, maka dialah wakil yang yang relatif ekonominya tidak setinggi Jakarta metropolitan. Jadi jangan diambil misalnya udah ada sampel Jakarta di bagian barat, diambil lagi Surabaya di bagian barat, diambil lagi Medan di bagian barat, ya tidak representatif. Jadi dari bagian atas dulu dia di sampling. Jadi strata pertama itu ditentukan dulu. Ada yang mewakili yang yang provinsi yang sudah sangat maju, ada provinsi yang sedang, ada provinsi yang memang sedang masih membangun, gitu ya. Kekayaan juga begitu. Jadi kalau misalkan kita membuat strata-stratanya itu dipilahkan dulu dan ada wakil dari masing-masing kelompok seperti ini. Lalu turun ke bawah, turun ke katakanlah kabupaten kota juga sama. Misalkan terpilih Jawa Barat. Jawa Barat itu luas, provinsinya luas. Wah, itu kabupaten kotanya banyak. Nah, dipilihlah. Jadi kalau misalnya kita menetapkan, kita akan memilih hanya 5 kabupaten dari Jawa Barat, maka ada keterwakilan dari seluruh komponen Jawa Barat itu. Jadi jangan sebenarnya semua hanya kota dan seterusnya. Jadi dia diambil secara bertingkat, strata ya, kemudian dari tingkat paling atas turun ke bawah, dari bawah terus sampai ke bawah, sampai akhirnya nanti ketemulah finalnya di desa gitu ya. Universitas juga bisa seperti itu, stratified sampling. Jadi mulai dari Pakuan, diambil fakultasnya. Kita pilih fakultas ekonomi, mahasiswanya banyak. FKIP nggak jadi, udah ada diwakili oleh ekonomi misalnya. Kita pilih yang mahasiswanya sedang, yang jumlah fakultasnya itu sedang, lalu dipilih lagi fakultasnya yang kecil. Nanti di dalam situ ada jurusannya, program studinya. Dipilih lagi. Jadi kalau sudah dipilih manajemen, ya di ekonomi jangan lagi diambil akuntansi, cukup 1. Dari manajemen nanti dipilih lagi. Apakah dia program studi semester 246 atau wakilnya yang muda ada, yang senior ada, dan seterusnya. Ya. Jadi ini tinggal seni berpikir dari seorang peneliti lah, gimana dia menetapkan sampel ini. Tapi ini sering Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang di negara ini, baik Departemen Kehutanan, baik departemen-departemen itu, baik pertanian juga, kalau mereka mau melakukan sampling, sering menggunakan strata sampling ini. Dan memang ada ininya ya, ada pola-pola tertentu, kayak Makassar paling banyak didatangin orang-orang proyek gitu. Medan nggak terlalu banyak gitu. Jadi Makassar itu paling sering menjadi tujuan orang melakukan kajian-kajian. Makassar itu dianggap wakilnya wilayah timur, sering seperti itu. Nah, lalu Bandung juga bisa ya. Nah, kadang-kadang Provinsi Riau itu juga salah satu yang paling. Kalimantan itu bisa Kaltim atau Kalsel gitu ya. Jadi lebih banyak di Kaltim daripada di Kalbar. Kira-kira begitu. Nggak tahu kenapa begitu. Tapi banyak kajian-kajian sampelnya kok banyak di provinsi yang sama gitu ya. Gitu. Oke, kemudian yang berikut itu klaster. Kalau klaster ini cocoknya untuk apa ya? Yang ada kaitannya dengan soal homogen, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mengambil tentang kekayaan, pendapatan, ini aneh ya Bogor ini, kenapa dalam perkembangan terakhir mallnya tumbuh pesat, mall dalam waktu setahun bisa tumbuh 4 mall gitu. Emangnya kita udah berapa tingkat income-nya sampai segitu banyak yang mall berdiri gitu. Hotel juga begitu. Kalau hotel mungkin dia tidak orang Bogornya yang jadi sasarannya, tapi orang Jakarta, oke lah. Tapi kalau untuk income,
orang yang belanja ke mall itu berapa sih rata-rata orang belanja gitu kan. Nah itu di klaster-klaster Bapak Ibu. Jadi kalau kelompok orang yang berpendapat berpenghasilan jangan dibagi dua aja. Kalau bagi dua kan menengah ke atas, yang kedua menengah ke bawah, jangan. Tapi dibagi berdasarkan kelompok income. Kelompok income yang katakan dari sekian sampai sekian dan sebagainya. Agak susah mengklasternya itu. Tapi dari komplek perumahan akan kelihatan. Komplek perumahan itu sekaligus membuat klaster sebetulnya. Bogor Lakeside, siapa yang nggak tahu? Pasti itu nggak ada yang miskin lagi di Bogor Lakeside. Itu. Kemudian ada komplek perumahan juga, Yasmin juga. Itu termasuk golongan-golongan yang ekonomi bagus. Kemudian Bukit Cimanggu, sebagian itu bervariasi ya. Sebagian ada yang masuk kategori berpendapatan menengah ke atas gitu ya. Kemudian banyak lagi. Ada yang kelompoknya lebih dominan menengah, ada yang tidak. Nah, jadi kalau misalkan kita mengklasterkan seperti itu, ada wakilnya, jangan lupa penduduk setempat juga harus ada wakilnya. Bahkan yang dari dari pinggir-pinggir kali juga ya harus ada wakilnya. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu catatan dalam klaster ini, dia kelompokkan dulu, baru kemudian dia bisa mengambil rata-rata. Lalu dikatakan, oh benar juga sih ya, rata-rata income Bogor itu sudah seperti ini. Sudah jauh berbeda dengan beberapa tahun silam seperti itu. Jadi tingkat konsumtifnya memang sudah mulai meningkat. Wajar kalau mall itu juga tumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, kemudian yang bagian probability sampling itu ada yang multi-stage gitu ya. Jadi multi-stage itu dia bertahap mengambil bertahap, cara penentuan sampelnya itu bertahap. Metode pengambilan sampel bertingkat dilakukan kalau secara geografis populasi sangat menyebar dan meliputi area yang sangat luas. Jadi dia melakukannya itu bertingkat-tingkat. Ini hampir mirip dengan seperti klaster tadi itu ya. Kalau stratified itu, stratified tadi. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sebelum nanti kita diskusi. Lalu kalau yang non-probability itu, ini kembali ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu datangnya dari masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu dia ingin dapatkan informasi atau jawaban yang bisa menjawab masalah penelitiannya itu. Jadi kalau misalkan dari tujuan penelitian itu, dia bisa menentukan beberapa metode sampel, yang penting informasinya dia bisa dapat. Begitu ya, jadi kalau purposive, boleh. By purpose, seperti tadi kita jelaskan tadi itu ya. Jadi dia sudah, setiap sampel itu kan orang yang telah mengenal betul populasi yang akan diteliti, seorang ahli di bidang yang akan diteliti. Dengan demikian sampel tersebut mungkin representatif untuk populasi yang sedang diteliti. Jadi ini peneliti yang menentukan, intinya itu. Tergantung purpose, tergantung tujuan daripada penelitiannya itu. Jadi dia secara subjektif, dia menyatakan dan di laporan penelitian dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian. Tidak pakai rumus gitu ya, jadi langsung ditentukan aja oleh si peneliti. Dalam bentuk sidang itu tergantung ya, bagi sebagian penguji, dia kalau sudah paham nggak tentu nanya lagi, ya memang kalau penelitian seperti ini purpose gitu, silahkan aja gitu, artinya nggak menjadi masalah gitu ya. Lalu ini accidental ini tergantung siapa yang bersedia menjadi responden. Kuota ini harus dicapai jumlah tertentu, kemudian snowball sampling ini respondennya itu semakin banyak, jadi subjek penelitiannya itu semakin banyak, itu terkait dengan informasi yang dibutuhkan semakin banyak gitu ya. Oke, kemudian teknik sampel jenuh. Nah, sampel jenuh itu ini mendekati populasi.
Nah, sampel jenuh itu ada ketentuannya ya, boleh digunakan semuanya kalau dengan syarat, ada di bawah dengan syarat ini, populasinya itu kurang dari 30. Kalau populasinya kurang dari 30, maka respondennya itu boleh seluruhnya. Tapi ini akan menjadi persoalan juga Bapak Ibu, karena ini menyangkut antara sampling dengan sensus. Itu sering tidak diperhatikan. Kadang-kadang terlewat dia, terlewat. Artinya karena kondisinya unik, lalu kita ingin mengajukan proses sampling, lalu kita gunakan sampel jenuh, itu pertanyaannya bisa jadi kita terjebak juga. Kalau sampelnya itu sampel jenuh, gitu, bukankah itu hampir mendekati konsep sensus? Artinya semuanya yang di sensus. Kalau sensus Bapak Ibu, gitu ya, tidak lagi menggunakan teknik sampling sebetulnya, itu artinya tidak ada uji statistik. Nggak ada masalah lagi. Kenapa? Representatif udah semua kok. Gitu. Kemudian deskripsinya tinggal deskripsi populasi kok. Kita nggak perlu mengeneralisir populasinya sebanyak responden yang kita tentukan. Oleh sebab itu sering kata Halo, Terputus ya. putus Jalan. Putus ya. putus kayaknya. Ya, nggak pakai IndiHome sih kayaknya. Nggak pakai IndiHome itu. mantap. Saya dari kantor nih Pak Ketua Pak Selamat. Oke, siap. Monggo. Terputus ya, Pak. Terputus ya. Aduh, sorry Pak. Sorry. Ya. Hidup lagi ya Pak ya. Udah. Ini sinyal, nanti sinyalnya kayak kemarin lagi tethering gitu ya. Oke, jadi penguji bisa mengatakan, sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Jadi penguji bisa mengatakan kalau misalkan di perusahaan itu tidak sampai 30, misalnya Bapak Ibu yang mengambil katakanlah salah satu bank BJB misalnya, karena kita di Jawa Barat ya. Lalu kemudian ternyata jumlah karyawannya di sana nggak sampai 30 di Kota Bogor itu. Nah, kalau seperti itu dia ini akan pasti bisa melebar. Kenapa? Dia nanti bisa sampai ke Depok, bisa sampai ke Bandung seperti itu. Atau dipilih mungkin ditaruh lingkup batasannya semana, sehingga ditemukan dulu berapa jumlah yang masuk dalam populasinya. Dari populasi itu lalu disampling. Jadi nanti ada wakil Bogor, ada wakil Cianjur, ada wakil Depok, dan seterusnya. Itu pernah terjadi juga. Jadi karena sampelnya jenuh akhirnya, penelitiannya yang akhirnya jangan kasus satu kota saja, tapi dia dibuat beberapa kasus ya, beberapa tempat. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau kita masuk ke, sebelum kita diskusi ya, kalau kita masuk ke sloping salah satu yang paling sering. Oke, saya coba nanti share screen-nya ya. Sorry. Oke, ini bahannya, ini nanti ada, saya belum pernah masukin bahan di LMS ya. Nanti saya coba masukin dari pertemuan 1 sampai 4. Nah ini salah satu uraian dari yang kita bahas tadi itu, cuma ini bentuk modul Word ya, jadi ada sampel. Nah ini penting ini Bapak Ibu, pengetahuan ini. Kalau populasi, ya, kalau populasi, terminologi yang digunakan itu parameter. Kalau dia sampel, terminologi yang digunakan itu namanya statistik gitu. Kalau ini dia menggunakan huruf-huruf Yunani, ini dia menggunakan huruf biasa.
Seperti mu, itu mu. Kalau ini S bar rata-rata. Ini standar deviasi, huruf S Yunani, ini S biasa standar deviasi. Ini keragaman varians, dia menggunakan S kuadrat, ini S kuadrat. Jadi itu pembeda. Kalau kita menggunakan sampel, maka penulisannya seperti ini. Lalu, kalau diregresi, kita menggunakan huruf Yunani atau tidak? Kalau dirumus, iya. Alpha atau beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2. Kenapa? Karena regresi rumus yang kita pilih itu sifatnya populasi. Dia nanti akan digeneralisir menjadi populasi. Walaupun prosesnya kita lakukan dengan sampel penelitian, tapi nanti dia akan dikembalikan menjadi variabel yang digeneralisir seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, kita membahas sampling dari Pakuan, kita ambil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ambil dari Fakultas Hukum, kita ambil dari Sastra, kita ambil dari MIPA. Walaupun hanya 4 nih sumbernya, tapi ketika selesai report itu, yang kita bahas itu Pakuan. Tidak lagi 4 prodi itu, itulah generalisir. Dia kembali ke parameter, dia kembali ke induknya. Kemudian kriteria sampel ini salah satu dia harus akurat, lalu presisi ya, dia harus bisa representatif perwakilan. Ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Bapak. Oh, sorry saya belum ini. Sudah terlihat Pak tadi? Ini bukan. Iya, betul. Judulnya apa, Pak? Sampel penelitian. Oh, ini ada bab 5 gitu ya? Iya. Iya, betul. Oh, saya nggak lihat ya. Di saya masih gambar yang tadi. PowerPoint-nya dimatikan ya. PowerPoint-nya ya. Maaf ya. Ini dia kembali ke PowerPoint loh. Oh. Salah ya, ini selalu bukan PowerPoint-nya yang mau kita buka itu teksnya Bapak Ibu. Iya, sudah muncul tadi teksnya. Tapi kok di saya enggak ya? Ini yang kelihatan apa Pak? Itu teks Pak, populasi yang nomor 5. Oh gitu. Iya. Tapi di saya kok PowerPoint Mas. Oke lah, lanjutkan. Sudah, kalau udah kelihatan. Nah kemudian yang mau kita ini udah kita bahas tadi. Yang mau kita bahas itu salah satu metode yang digunakan sloping itu. Ini adalah metode-metode pengambilan sampel. Jadi bukan hanya satu, ini salah satu metode. Dia menggunakan tingkat Z 5%, 1,96 ya. Artinya tingkat kepercayaan 95%. Dan ada contohnya, gitu ya. Kemudian di contoh yang lain lagi, bagaimana mereka membuat secara dari jumlah sampel yang besar, diambil dulu sebagian, dia melakukan pengambilan sampelnya itu bertingkat. Misalnya, kalau dari sisi marketing, kita mengambil populasi Kota Bogor ini, katakanlah 1 juta penduduk. Dari 1 juta itu kita pilih dulu 400. Dari 400 itu baru nanti kita sampling. Seperti itu ya. Seperti ini contoh rumusnya. Dan seperti ini contoh pengambilan sampelnya. Kemudian ada yang menggunakan sloping, rumusnya seperti ini, dan ini mungkin lebih apa ya, lebih umum digunakan. Jadi kalau pengambilan sampel yang paling umum itu paling tidak ada 3. Paling tidak ada 3. Untuk survei, maka yang paling banyak digunakan itu adalah sloping. Praktis digunakan. Jadi dia jumlah sampel N kecil,
sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar kali tingkat error dikuadratkan. Nah, apa yang perlu kita jaga di sini Bapak Ibu? Yang perlu kita jaga di sini adalah tingkat errornya itu kita udah budaya di Pakuan ini selalu 5%. Jadi udah terbentuk. Jadi para penguji itu tidak bersedia melonggarkan, ini dibuat 10%. Itu. Jadi kalau misalkan dampaknya bahwa sampel kita itu jadi lebih besar, tapi aman deh, bagus begitu. Daripada nanti kita lakukan 10%, memang lebih sedikit, tapi bisa nanti dampaknya nanti ada penambahan data di tengah jalan. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebutkan dengan stratified itu, proporsional itu. Jadi kalau dia tidak homogen sekali, tapi dia terdiri dari beberapa kelompok-kelompok departemen, maka itu kita presentasikan juga, supaya nanti kalau misalkan ada 233 orang, kita harus mengambil 147 orang. Artinya apa? Harus terwakili dari departemen A, terwakili dari departemen B, terwakil dari departemen C dan terwakil dari D, tergantung proporsi orangnya. Bagaimana kalau, ini kalau kasus ya, ada bagian E di sini katakanlah misalnya 2 orang. Kalau dipresentasikan nggak ikut, artinya dia mendekati 0. Tapi karena ada, maka itu exception, pengecualian, tetap ada wakilnya 1 orang. Walaupun persentasenya itu nggak konsisten dengan yang di atasnya, gitu. Tidak konsisten gitu ya. Kalau seperti ini kan 57, ini 57 per 223 dikalikan yang akan diambil. 2, katakanlah per 23 kali 147. Iya nggak seberapa, bahkan 0, gitu. Tapi karena ada komponen itu dan dia jangan juga diabaikan, maka ya paling tidak 1 orang lah wakilnya. Gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, metode pengambilan sampel apa yang paling sering dilakukan? Kalau Bapak Ibu menggunakan LSTM, Structural Equation Modeling, maka metode yang paling sering digunakan untuk sampling itu adalah metode Hare namanya. Ya, jadi metode Hare itu jumlah indikator dikali 5, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar structural equation modeling ini ya, bagi Bapak Ibu yang suka dengan metode pendugaan itu, maka jumlah indikator dikali 5. Jadi kalau misalkan 5 variabel, ya variabelnya 5, masing-masing variabel ini masing-masing menggunakan 5 indikator. Artinya cabangnya itu ada 5. X1 nanti indikatornya adalah yang mengkonstruk variabel itu ada 5. Lalu ini nanti 5, ini 5 indikator ya, bukan pertanyaan ya, tapi indikator. Lalu kemudian berapakah yang digunakan jadi sampel? 5 kali 5, 25 kali masing-masing 5, 125. Jadi itu yang minimum. Tapi apakah itu bisa kita pastikan? Kadang-kadang pembimbing, yaitu repotnya ya, jadi bisa saja gini, pembimbing 1 orang, yang dibimbingnya 2 orang. Bisa nanti begini, yang 1 diizinkan 5, yang 1 diminta 10. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pernah juga kejadian seperti itu. Wah, ente bapaknya kenapa dia diringankan 5, saya kok dikali 10 kata gitu. Jadi yang 1 indikatornya kecil. Karena indikatornya kecil, si pembimbing meminta bukan 5, ketentuannya kan 5. Tapi dia malah minta 10. Namanya hubungan pembimbing sama promotor sama bimbingan kan di situ beratnya ya. Bapak Ibu tahu lah itu kan agak berat juga, kita sungkan sekali sama promotor kita itu. Akhirnya kita lakukan juga. Jadi karena indikatornya sedikit,
karena ada indikatornya cuma tiga. Jadi kalau respondennya terlalu sedikit, memang itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa promotor meminta dikalikan 10? Itu yang menjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk SEM ya, memang ada beberapa software yang paling sering, yang paling dianggap paling bagus itu sampai sekarang itu Lisrel. Kemudian Amos. Lebih praktis Amos. Ya, bagi sebagian orang Lisrel juga praktis ya. Tapi mereka memang sangat peka terhadap jumlah sampel tadi itu. Jadi kalau jumlah sampel itu tidak dipenuhi, yang jumlah indikator kali 5 itu tidak dipenuhi, nggak keluar hasilnya. Gitu. Nah ini sekarang mampu diatasi oleh PLSM, partial least square, PLS. Karena di PLS itu, dia sekarang tidak bermasalah dengan sampel yang kecil. Kenapa? Mesin sistem itu dia bisa melipat gandakan dan nanti itu dicatat juga sama dia, dilaporkan gitu ya. Jadi dia bootstrappingnya itu, dia sampai melipat gandakannya itu, kalaupun sampel kita itu 25, untuk mencapai tingkat yang paling ideal nantinya, sampai ketemu signifikan itu, mesinnya itu mengulang-ulang. Jadi 25 diputar lagi seolah jadi 50 jadi 100 jadi 200 jadi 300 jadi 400 seperti itu. Jadi seolah-olah data yang diolah dia itu 600. Dan nanti ada tertulis seperti itu atau 450 seperti itu. Padahal datanya itu nggak sampai 100. Jadi itu salah satu kelebihan PLS, makanya sekarang PLS lebih banyak digunakan. Orang mulai meninggalkan Lisrel itu, dan bahkan jurnal-jurnal publikasi juga sudah banyak yang mempublikasikan PLS. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang ini contoh ya, contoh output Lisrel. Oke, saya coba share screen Bapak Ibu. Oke, nah sekarang apa yang kelihatan Bapak Ibu? Lampiran sama ya. Oke, ini nanti ada waktu kita membahas output Lisrel ini pada saat kita membahas SEM ya. Nah dari poin-poin ini memang inilah yang menjadi pengkonstruk itu indikator-indikator itu. Angka yang nanti akan muncul dalam bagian indikator itu. Nah, SEM itu inilah equation-nya, persamaannya itu. Jadi kalau yang kita ambil ke ke disertasi kita itu ini. Jadi kalau misalkan ini Y dipengaruhi oleh X1 dipengaruhi oleh dan seterusnya seperti ini, tergantung bagan yang kita tentukan. Inilah yang kita ambil. Inilah sebut namanya koefisiennya, ini error R-nya, lalu ini R kuadratnya, yang di bawah ini nilai T hitungnya. Tingkat alfanya yang di bawah ini nilai T hitungnya. Jadi ini yang baris 2 dan baris 3 ini sebenarnya seiring ya. Artinya kalau T hitung lebih besar dari T tabel, pastilah dia signifikan. 0,1 karena dia di bawah 0,05 pastilah dia signifikan seperti itu. Dan memang ini signifikan semua 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1. Lalu yang menjadi perhatian kedua adalah goodness of it ini. Ini ada beberapa kriteria. Nanti dari kriteria itu paling tidak ada wakilnya. Kalau itu terpenuhi maka itu dianggap good, gitu ya. Artinya dia dianggap fit, bagus, gitu ya. Lalu kemudian, ini yang saya lihat tadi itu. Ini yang kita sebutkan indikator itu Bapak Ibu. Jadi kalau satu variabel, ini indikator yang dirumuskan penelitiannya cuma 3.
Ya, tinggal kita hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tambah 3, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Jumlah sampel minimum 18 kali 5. Artinya andaikan 20 kali 5 juga 100 gitu. Tapi sampel ini, penelitian ini Bapak Ibu, ini dia menggunakan 1050 sampel. Jadi luar biasa banyak ya. Jadi dia memasukin ke publikasi dan publikasi itu diambil yang bereputasi dan itu sengaja menggunakan sampel yang sangat banyak begitu. Jadi karena tergantung topik-topik alasan dia kenapa memilih sampel itu. Nah seperti ini. Jadi ini tidak digambar tapi ini hasil output dari komputer. Yang pertama di sini kelihatan berapa pengaruhnya ya. Nanti di gambar yang kedua kelihatan apakah dia signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan, ya, kalau tidak signifikan, maka ini sama kayak pertanyaan minggu lalu nih. Maka garisnya itu hilang. Gitu, garisnya itu signifikan. Artinya dia tidak berpengaruh. Jadi secara teoritis dia tidak berpengaruh. Contoh lah ya, variabel WLB ini, andaikan ini tidak berpengaruh, artinya WLB tidak berpengaruh kepada intention to lead, keinginan untuk keluar. Ini MSDM ini. Tapi dia berpengaruh kalau melalui, ini S1, dia berpengaruh ke Z, kalau melalui Y dulu, jadi ini menggunakan variabel moderating. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, Bapak Ibu, ini tidak signifikan, ini kebetulan signifikan. Kalau dia tidak signifikan, maka garisnya itu otomatis hilang. Dan itu yang menjadi menarik untuk dibahas dalam hasil riset Bapak Ibu gitu. Nah, kembali ke ke pengambilan sampel tadi itu, maka untuk SAM, metode pengambilan sampel kita itu boleh saja acak random, tapi jumlahnya adalah tergantung ini kuota. Jadi dia sistem kuota dia ditentukan jumlahnya itu minimal sekian. Kata menggunakan minimal. Artinya di bawah itu mungkin dia tidak bisa, si inputnya itu dia membutuhkan jumlah data minimal. Gitu ya. Jadi yang paling umum memang dikalikan 5. Jadi ada teman dosen Bapak Ibu, dia di Pajajaran, teman-temannya udah lulus tuh, doktor. Dia sampai sekarang belum, proposalnya juga belum. Kenapa? Karena pembimbingnya minta ini dikali 10. Itu keluhan dia. Aduh, ini kenapa saya disuruh pengalinya 10 gitu. Karena modelnya mungkin tidak terlalu kompleks, jumlah sampelnya itu relatif dianggap sedikit, jadi karena itu salah satu promotornya itu minta jumlah sampelnya itu dikali 10. Akhirnya dia sekarang masih bersoal tentang berusaha tentang mengumpulkan data, terus mengumpulkan data ke bank-bank pemerintah dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini contoh sampel ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu untuk keuangan. Saya nggak punya contohnya ya untuk ditayangkan, tapi kalau untuk keuangan, Bapak Ibu nanti yang mengambil keuangan, maka pengambilan sampelnya itu bukan acak, bukan convenience, bukan kuota seperti itu ya, tapi lebih ke kriteria gitu. Jadi Bapak Ibu menentukan kriteria-kriterianya, lalu dari kriteria itulah nanti terpilih berapa perusahaan yang akan diteliti gitu Bapak Ibu. Dan itu banyak ya, jadi banyak contohnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat jurnal-jurnal, jurnal sih jarang ya, jurnal itu memang tidak semuanya mempublikasikan itu, tapi bahan disertasi lah, atau tesis juga mungkin bisa. Dari sana kita bisa melihat apa alasannya kenapa memilih sekian perusahaan.
Dan itu kembali ke Bapak Ibu juga, artinya kan kita bisa, dengan alasan seperti ini maka kita bisa memilih. Contoh misalnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu senang dengan perbankan, itu kan ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Buku 4 itu bank-bank yang paling kaya lah itu. Jadi dia minimal modal sendiri, equity-nya itu minimal 30 triliun gitu. Artinya dia sudah termasuk kaya. BRI, Mandiri, BNI, BCA, kemudian sekarang yang ke-9 itu CIMB juga ya. Yang ke-9 itu Permata. Permata rupanya kaya juga. Dia sudah tahun 2022 dia sudah masuk di kelompok Bank A. Jadi dari 9 itu 2 pilihannya. Apakah kita membahas semua, tergantung kriteria yang Bapak Ibu pilihkan, atau mungkin hanya 7. Ya, masalahnya memang Bank Permata kan belum ada laporan keuangannya. Jadi kita beri kriterianya, dia harus memiliki kriteria telah melaporkan hasil audit, ya setelah mempublikasikan hasil audit laporan keuangannya. Itu membuat kita hanya memilih 7. Jadi seperti Bank Permata menjadi tidak ikut, itu sampling. Gitu. Tapi kalau misalkan itu sudah dipenuhi, jadi sampel jenuh jadinya. Jadi masuk semuanya sampai ke Bank Permata lalu dianalisis dan pakai dan ya. Bank Permata itu kan dia baru tahun ini menjadi kelompok buku 4. Kalau kita menggunakan data mundur 5 tahun, saat itu kan dia belum termasuk buku 4. Artinya dia masih biasa gitu, masih buku 3 gitu ya. Nah seperti itu, jadi bisa juga kita mengeliminir Permata itu karena dia baru tahun pertama. Ya, baru tahun pertama dia masuk dalam kategori buku 4. Kira-kira gitu. Jadi kalau orang keuangan, Bapak Ibu yang memang mengambil konsentrasi di keuangan, metode probability sampling dan non-probability tadi itu mungkin sloping bukan. Metode Hare juga bukan. Tapi lebih ditetapkan dengan metode kriteria. Jadi kriteria itulah yang menentukan Bapak Ibu memilih. Ya, memilih. Oke, saya kira untuk topik kita itu ya, jadi nggak terlalu banyak memang hari ini. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah familiar dengan sampling method ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dengan membaca sepintas pun, sebenarnya ini udah umum gitu, udah umum. Jadi cuma penekanan aja tadi, penekanan. Kita sampai jam 10 Bapak Ibu ya, jadi kita boleh diskusi. Dan saya pun mohon izin nanti jam 10 harus berangkat ke kampus nih, gitu ya. Oke. Ya. Silakan Pak. Nanti Bu Erna, silakan nanti sharing Bu ya. Jadi dari hasil review jurnal-jurnal itu, silakan nanti Bu Erna sharing sebentar. Lalu saya mau tambahkan sebelum Pak Ketua kita bertanya nih. Tadi malam saya coba kumpulkan beberapa jurnal. Ada lebih dari 5. Saya buka-buka. Semuanya jurnal internasional ya. International Journal. Saya khusus melacak di tiap publikasi itu tentang metode pengambilan sampelnya. Ternyata untuk publikasi orang jarang melaporkan itu. Wah, dalam hati kalaupun nanti kami cari jurnal, metode publikasinya, metode pengambilan samplingnya itu tidak dikasih tahu gimana metodenya. Kita cari perbankan, dia langsung kasih tahu bank yang dianalisa adalah bank ini. Tapi apa kriterianya itu nggak ada. Waduh, ini memang publikasi halamannya tipis, jadi nggak dikasih tahu gitu. Cari lagi yang lain. SAM, dia hanya mengatakan populasi sampelnya ini digunakan dengan metode Hare, hanya begitu. Akhirnya dia langsung gunakan sampel itu, tidak menjelaskan metodenya. Yang paling sering dikasih tahu itu
survei. Kalau survei dia kasih tahu apakah dia menggunakan acak gitu ya, jadi random sampling, atau purposive sampling, atau accidental sampling. Jadi itu yang sering diapakan. Tapi tidak dikasih tahu juga. Jadi kalau misalkan survei atau ya katakanlah survei seperti itu menggunakan random, ada yang menyajikan sloping, ada yang tidak. Dia langsung umumkan aja bahwa jumlah sampelnya sekian, seperti itu. Jadi untuk publikasi, andaikan pun Bapak Ibu misalnya penasaran, lalu membuka-buka jurnal, lalu men-searching metode penelitiannya itu memang, di metode penelitiannya itu, metode sampling metodenya itu memang agak terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Jadi kalau kita mau cari gimana ya caranya supaya ketemu ini, nanti kalau kita bikin publikasi, kita pengen informasi itu kita masukkan, kira-kira begitu ya. Artinya kita butuh referensi jurnal lain, gimana dia bikin, kita pun ingin membuat seperti itu, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, silakanlah siapa yang memulai nih. Izin Pak. Izin. Oke, Pak Saiful Anwar. Oh, Pak Jadi, siapa nih di luar nih? Pak Saiful dulu, Pak Saiful. Iya, izin mau Pak Saiful di mana nih? Di rumah atau di kampus, Pak? Saya lagi di kampus kebetulan nih, Pak Jen lagi. Oke. Pak Dokter, ini terkait kan sekarang ini kan banyak penelitian yang ngambil sampel dengan mudah dengan menggunakan rumus Lovin, gitu ya. Karena ada rumusnya langsung dimasukin selesai, dapatlah sampelnya. Di rumus Lovin itu ada 0,5% sama 10%. Pertanyaan saya, ada ketentuan baku nggak sih? Populasi harus berapa yang menggunakan 0,5 itu atau 10% itu populasi harus berapa gitu? Oh enggak Pak, enggak ada. Jadi yang menentukan enggak ada. Misalnya kalau 1.000 gunakanlah 10% gitu ya. Kalau 1.000.000 gunakanlah 10% supaya lebih sedikit. Kita di Papua enggak membedakan itu. Jadi kalaupun misalnya kota Bogor, itu pernah kejadian ketika ada mahasiswa mengambil penelitian sampel yang menggunakan bola lampu. Jadi bola lampu. Dan respondennya itu adalah seluruh penduduk kota Bogor. Tetap juga dia menggunakan 5%. Gitu. Jadi pertanyaan Pak Saiful ini menarik ya. Ini hampir mendekati penentuan sampel itu pakai tabel. Karena ada juga tabel, sebentar ya, kalau saya masih ada simpan. Bentar. Oke, ini dia. Jadi ada juga peneliti, dan kita bisa mengambil rujukan ini, dia menggunakan tabel ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dengan tingkat confidence 95%, itu 5%. Kalau populasinya seperti ini, dia menggunakan, jadi kalau populasinya 5.000, dia langsung patok tanpa rumus lagi oleh kita, tapi kita langsung mempertanggungjawabkannya dari tabel ini. 1.176. Kalau misalnya hanya 1.000, katakanlah, mahasiswa Pakuan itu di Fakultas Ekonomi misalnya 2.000. Langsung diambil kalau untuk error 5% dan tingkat confidence 5%, langsung ditetapkan sampelnya harus 322 orang gitu. Jadi kalau misalkan yang seperti ini, lebih bagus kita menggunakan tabel ini, dan ini sah. Jadi ada juga disertasi yang tidak menggunakan sloping. Apakah karena sloping kita di Pakuan, populasi besar 1 juta, populasi perusahaan hanya 150, promotor tetap meminta 5% gitu. Jadi bukan berarti ya Pak Saiful, bukan berarti kalau populasinya besar, bolehlah dilonggarkan 10%. Di kita nggak berlaku itu Pak. Jadi tetap aja, kalau sloping tetap baku, errornya itu selalu dibuat 5.
Jadi itu menghindari kejadian yang pernah terjadi itu. Ini populasinya banyak, lalu dia gunakan 10%, nah akhirnya dia dikembalikan ke 5%. Begitu Pak Saiful. Ini boleh Pak, ini table apa namanya itu judulnya ini sample size, ini sudah lama juga dipakai. Ya bukan terbitan baru-baru ini, bukan. Gitu ya. Ini nanti saya share juga ke grup WA kita ya, di grup WA. Jadi ini apa adanya memang, saya coba cari sampel size table, gitu ya. Khusus untuk sloping, sorry. Mana ini stop share screen. Share screen. Oke. Untuk sloping itu ada rumus yang bisa kita gunakan langsung ya. Ini rumus yang saya buat sendiri nih. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan apanya saja, tinggal memasukkan angkanya saja seperti ini, dan kita bisa langsung dapatkan hasilnya. Ya, terima kasih. Ini dia. Ini. Nah, jadi kalau untuk sloping itu langsung berapa persen tingkat ketelitian yang saudara tetapkan. Kalau 5%, teman-teman tulis 5, langsung muncul dia. Lalu populasinya, kalau populasinya misalnya 2.500, kubdiater seperti itu langsung. Berarti kita harus mengambil sampelnya 345. Jadi dia selalu counted up, dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena sloping itu menggunakan kata sedikitnya, at least. Jadi at least 344 berarti itu karena dia 0,8 jadi 345. Andai kalaupun misalkan dia 344,1 kan dibulatkan ke bawah sebenarnya 344, tetap juga di counted up. Itu kan Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dipakai 5%, kalau populasinya misalnya 10.000, sini, populasinya misalnya 10.000, maka dia harus 384 orang. Kalau 1 juta misalnya, maka dia mengambil 399 orang. Gitu. Jadi hampir 400 orang ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sloping, atau bisa menggunakan tabel, jadi tabel yang tadi, yang penentuan sampel itu. Dan itu sah. Tidak menggunakan rumus. Langsung aja kita katakan, dengan menggunakan tabel sampel, dalam kurun lampiran sekian, maka dengan populasi sebesar ini, menggunakan sampel sebanyak ini. Gitu. Silakan Pak JJ yang kedua. Bisa ya Pak Anur? Ya. Ya, mangga Pak. Terima kasih Pak, pencerahannya banyak sekali tadi terkait sampel. Namun di lapangan saya menemukan beberapa kemarin itu misalkan populasinya 85 Pak. Lalu bisa nggak menggunakan sloping lagi? Kalau dihitung kemarin cuma di angka 40 sekian. Apakah itu benar atau tidak Pak menurut kaidah? Kita coba aja langsung di sini. Populasinya 85 gitu ya. 85 Pak. Supaya 70 itu Pak. 70 ya? Iya, bukan 45. Artinya 85 ini kan memungkinkan kita kasih kuesioner maksud saya Pak. Tapi kenapa harus pakai sloping kan dikit gitu? Apakah boleh-boleh saja gitu atau boleh semua gitu? Oh, bagus pertanyaan ini. Jadi yang pertama, kita tetap menggunakan sampling method, artinya kita menggunakan 70. Teknisnya 71 ini ya, jadi dibulatkan jadi 71. Teknisnya, kalau misalnya kita mengedarkan kuesioner semuanya, silahkan aja. Kadang-kadang kan kalau kita serahkan ke perusahaan, katakanlah misalnya ke PDAM, kan si responden itu merasa, dia kok kebagian, saya kok nggak kebagian. Bisa juga begitu. Tapi ketika nanti Bapak mentabulasi,
tetap kita gunakan 71. Kita 71. Jadi nanti bisalah disortir, yang ini nggak lengkap, yang ini terlalu, masa jawabannya angka 3 semua gitu kan. Kayaknya dia nggak mikirin, langsung dia tanpa pusing bikin angka 3 semua. Itu di lapangan memang sering orang melakukan pengambilan sampelnya itu lebih dari yang dia butuhkan. Tapi ketika pertanggungjawaban 70, tetap dia bikin 70. Tapi sebaliknya, ini sebaliknya banyak juga rahasia-rahasia peneliti ya. Sebetulnya diedarkan 85, yang datang baru 60. Lalu 10-nya yang mana gitu. Ini yang sering. Jadi kalau 10-nya itu, ya kadang-kadang peneliti bikin subjektivitas sendiri, dia karang. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau memang sudah memahami struktur fenomenanya itu, masih dimungkinkan untuk mengarang. Karena contoh begini, pertanyaan ini, Anda kan ditanya secara umum, orang kan jawab berapa gitu. Apakah mungkin orang jawab 1? Enggak. Apakah mungkin orang jawab 5? Enggak. Apakah orang berkisar antara 2 sampai 3 atau 4? Rata-rata 4. Jadi si peneliti secara subjektif menentukan 4. Karena dia tahu bahwa kalau katakanlah gaji, orang inginnya besar, pasti angkanya itu di 445 itu. Gak mungkin orang membutuhkan gaji di angka 1, sangat kecil gitu kan. Jadi dia menambah yang 10 itu, jangan copy paste, itu intinya. Jangan misalnya, saya ambil 10 baris saja, tempelkan lagi di bawah 10 supaya pas 70, jangan. Tapi lebih bagus, seolah-olah kita yang jadi responden dulu sebentar. Andaikan kita menjawab ini sekitar berapa, lalu silakan Bapak Ibu membuat variasinya gitu ya. Jadi, kalaupun menghadapi kasus seperti itu, dan memang ini pengalaman hampir di semua kampus juga ya, bukti tertulis dari jawaban responden itu jarang diminta pembimbing, promotor. Kalau sempat diminta, waduh, Bapak Ibu harus menunjukkan, apalagi kalau sudah ratusan ya, Bapak Ibu harus menunjukkan buktinya. Data itu di fotokopi, jawaban respondennya, jangan sama pula bolpennya dan seterusnya. Itu ya, tapi intinya inilah, jadi dia 70. Jadi dia tetap menggunakan sampling, dan sebaiknya jangan sampel jenuh. Nah, angka 70 ini apa artinya? Statistik secara umum memang mengatakan data yang sudah 30 itu sudah mendekati normal. Jadi kalau misalnya 70, ini sudah cukup bagus. Artinya dia sudah jauh dari 30, artinya sudah bisa di-generalisir nanti. Jadi sama kayak tadi pertanyaan Pak Saiful itu, kapankah kita menggunakan 5% atau 10% gitu ya, itu memang komunikasi promotor dengan peneliti itu. Jadi kalau misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan promotor mengizinkan 10, itu sah. Artinya di ujian nanti kita berlindung pada promotor itu. Tidak lagi diminta 5%. Gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya di bawah 30, tinggal 2 pilihannya. Apa kita menggunakan sampel jenuh 30, apalagi kalau sampelnya hanya 15 ya, apa kita menggunakan, atau memang solusi yang sering tadi itu, dia sering menambah perusahaannya jangan cuma satu kota, tambah lagi kota-kota lain. Web publishernya sudah tadi yang terlihat Excel ya Bapak Ibu ya, nggak perlu ke sini, nggak perlu ke Excel. Tapi kenapa di laptop saya yang muncul sampel size tadi ya? Begitulah kira-kira Pak JJ. Jadi silakan aja lah. Pak, sedikit tadi terkait pembulatan Pak. Kalau buletinnya agak jauh misalkan tadi 71,2 begitu kan, di buletin 72 misalkan. Kalau jadi 75 itu sah Pak? Biasanya kalau slopingnya di situ di angka itu aja lah, di angka itu aja. Jadi nggak usah kita tambahin gitu. Jadi kalau 71,2 udah 72 aja udah gitu. Artinya jadi, karena nanti
Kadangan agar bulatnya bagus Pak gitu. Apakah itu sah atau memang menyalahi kaidah maksud saya gitu Pak? Nanti akan diskusi menjadi bahan diskusi nanti. Tapi kalau 71 nggak apa-apa Pak. 72 kan angka juga nggak apa-apa itu. Saran saya lebih bagus di slopingnya itu aja lah gitu. Siap. Baik, makasih Pak. Oke. Dokter, Oke, Bu siapa dulu nih? Bu Erna atau Bu Juningsih? sebentar Bu ya. Erna dulu, Bu Erna. Cuma mau tanya aja terkait minimal populasi apakah ada untuk disertasi S3 ini saja. Minimal apa Bu? Untuk populasinya, karena kan waktu S2 itu kita ambil ada 150 misalnya. Sekarang ini apakah ada batasan atau minimalnya seperti itu? Oke, kalau dari sisi riset tentunya dari sisi riset ya itu tergantung tujuan penelitian kita itu nggak ada. Jadi misalkan tidak harus dibatasi harus sekian sekian jumlah populasi seperti ini enggak seperti itu gitu. Tergantung risetnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ngambil perbankan dan perusahaannya itu hanya ada 8, contohnya misalnya kita tertarik pada syariah. Syariah itu kan beberapa bank besar yang menggunakan syariah. Ya itulah yang diambil, artinya nggak ada jumlah populasi minimal harus sekian bank, enggak. Atau data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia misalnya. Itu perusahaan katakan kita pilih jangan yang manufaktur, itu kan terlalu banyak. Kita pilih semen. Semen itu hanya 7 akhirnya gitu. 7 artinya nggak ada minimal populasinya jumlah sekian gitu ya. Itu Bu. Jadi tergantung topik disertasi Bu Erna nantinya. Oke, silakan Bu Juningsih. Sudah lama nggak ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Tadi menindaklanjuti yang ditanyakan oleh Pak kandidat dokter JJ ya, beliau menanyakan misalkan total populasinya 85 kalau tidak salah tadi yang dicontohkan. Kemudian hasilnya menjadi 71 setelah dibulatkan. Nah, 71 itu nanti harus dibagikan juga tidak? Tadi kan saya lihat dari materi yang Pak Dokter sampaikan, misalkan di departemen A sekian, di departemen B sekian orang begitu. Nah, nanti juga harus dilakukan seperti itu kan Pak Dokter? Iya, betul. Oh, jadi pembulatannya itu di angka yang disarankan oleh sloping itulah. Jadi walaupun misalnya Pak JJ kan maunya angka-angka mayor 70, 75, 80, 85 gitu kan. Ya justru apa adanya aja lebih tidak menjadi diskusi nantinya gitu. Jadi udah benar itu Bu. Jadi tergantung pada proporsinya nanti ya. Jadi tetap dia 71 gitu. Baik, itu kan secara total ya Pak Dokter. Berarti nanti kita dengan total 71 ini adalah kumulatif dari misalkan departemen A ternyata setelah presentasinya hanya 15 orang seperti itu Pak Dokter. Iya. Ini juga menarik ini. Artinya kalau misalkan ya, kalau kita lakukan pembagian prosentase itu, kadang-kadang setelah dijumlahkan orang nggak boleh koma. Orang itu kan pasti bulat. Setelah dijumlah dia menjadi 72. Gimana itu gitu? Kalau ternyata dia 72, subjektif lagi kepada peneliti, dia bisa buang 1 dari departemen itu tadi 16 jadi 15 gitu. Supaya totalnya tetap 71. Gitu Bu, gitu. Itu sering terjadi. Atau ada kasus tertentu karena ini kriterianya terwakili, dia tambahkan 1 orang, akibatnya jadi 72. Waduh, harus ada yang mengalah nih. Salah satu departemen yang paling banyak jumlah orangnya dikurangin 1 supaya nanti totalnya tetap 71. Bukan 72 ya, tetap dia 71 karena 70, sekian pembulatan counted up-nya 71 gitu ya. Itu kira-kira Bu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya sudah kirim tugas juga ke WA Bapak. Oh iya, terima kasih lah ya. Ya, jadi kalau kita lihat RPS kita memang
hari ini tugas kita itu adalah mereview jurnal, tapi dari sisi sampling metodnya. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Saya sendiri udah mencari-cari sampling metodnya, tapi ternyata agak jarang. Jadi tugas itu kita bypass saja lah. Jadi nggak ada tugas itu gitu. Pak Sutrisno nggak keberatan kan? Ya, monggo Bapak, saya ikut saja. Iya, kalau curiosity masing-masing silahkan aja lah, tapi tidak menjadi tugas kelas gitu. Jadi penasaran aja, sampling metodnya ada nggak? Kayaknya banyak yang nggak ngasih tahu sampling metodnya gitu. Jadi keuangan juga gitu. Hampir semuanya Pak tidak memberikan sampling metode, hanya memberikan metode generalnya saja. Iya, betul. Oke, it's 5 minutes remaining. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Dokter, silakan. Sedikit saja Pak Dokter, boleh bertanya? Oh iya, Bu Nanda, Maaf, silakan. minggu kemarin jaringan saya kurang koneksi, jadi keluar masuk. Ini saya mau menanggapi sedikit saja Pak Dokter terkait tadi pertanyaan Pak JJ ya. Tadi saya juga tertarik yang sudah ada sistemnya ya Pak Janhor, jadi nggak usah dihitung lagi. Tadi kan Pak JJ bertanya terkait pembulatan ya, itu kan pembulatan tadi Pak Dokter menyatakan harus dibulatkan ke atas. Nah Pak JJ menyatakan jika kalau misalnya kan kita pernah belajar taksiran rendah, taksiran tinggi gitu ya Pak Dokter. Jadi kalau misalnya populasinya keluarnya 356,2, apakah dia harus dibulatkan ke atas gitu? Iya. Oh, walaupun misalnya dia taksiran rendah gitu tetap di atas ya Pak Dokter ya? Iya, counted up terus ke atas. Ya, jadi dosen yang agak teliti poin itu Pak Prof Entang. Jadi Prof Entang itu kalau ketemu misalnya itu dia amatin itu. Tidak semua dosen juga mau memperhatikan itu. Artinya dia lihat, biasanya orang kan hanya lihat bab 4, hanya lihat masalah, ada yang bisa riset question. Ada pola-pola penguji itu memang. Jadi kalau kita ikut sidang-sidang terbuka, kita sambil melihat dosen pembimbing ini suka pertanyaannya seperti ini, suka pertanyaan seperti ini. Dan memang jarang ya, Bapak Ibu, jarang yang membuat pertanyaan filosofis. Jadi murni hanya disertasi yang dibahas. Kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Contoh pertanyaan filosofis itu seperti ini Bapak Ibu. Orang bisa sampai terdiam itu nggak bisa jawabnya. Pernah satu dosen penguji mengatakan begini. Jadi ini suami istri sedang jam 4 istirahat nonton TV sama-sama. Tiba-tiba anaknya, itu kan nggak ada hubungannya dengan disertasi itu. Dia hanya menceritakan sebuah kejadian di rumah tangga. Lalu anaknya yang umurnya 4 tahun datang. Dia pengen mandi karena udah jam 4 sore gitu. Lalu filosofi ekonominya bagaimana? Siapa yang mengambil keputusan? Apakah ayahnya yang memandikan atau ibunya yang memandikan? Wah itu banyak yang meraba-raba. Kalau dibilang gender, ya mamanya dong, enggak. Itu artinya nggak bisa dengan mengatakan itu kan tugas, enggak, malah salah itu gitu kan. Baru kemudian si pengujinya itu memberikan jawabannya. Dia sendiri juga akhirnya jawab gitu. Disinilah letak dari marginal revenue harus lebih besar dari marginal cost katanya. Jadi ketika orang memandikan anaknya itu cost, beban. Tapi kalau dia lebih bahagia dibandingkan dengan bebannya itu, maka siapa yang lebih memiliki kebahagiaan itulah yang memandikannya. Suaminya berpikir, istri saya ini sudah sangat capek, saya lebih bahagia dia sejenak nonton TV, biarkan dia tenang, saya aja yang memandikan anak saya itu. Wah itu pertanyaan-pertanyaan filosofis Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan terutama dulu yang bertanya tentang grand theory Bu Erna ya. Grand theory itu seperti itu. Coba nanti Bapak Ibu mereka-reka. Andaikan grand theory dari agency theory diambil, itu kan ada, kalau boleh dikatakan ada konflik antara pemilik saham dengan eksekutifnya ya. Pemilik saham itu maunya
banyak labanya, kira-kira begitu. Kalau eksekutifnya itu labanya itu banyak kan dinikmati karyawan, jadi ada konflik seperti itu. Nah, filosofinya bisa dibawa ke sana loh itu. Jadi kalau misalkan si pembuat ujian itu mengarang cerita, lalu dikaitkan dengan agency teori, nah di situ. Jadi memang ada konflik keinginan antara owner, pemilik saham, dengan ini dan seterusnya. Silakan aja Bapak Ibu meraba-raba ya. Jadi silakan dosen ini suka membahas sampling, dosen ini suka membahas metodologi, dosen ini suka membahas statistik, hati-hati gitu. Artinya sampai uji asumsi klasik itu pun dikejar-kejar sama dia seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ya seperti itulah. Itu kira-kira Bu Nanda. Ya, terima kasih Pak Dokter. Karena saya lihat analoginya kalau kita pernah belajar matematik gitu ya Pak Dokter. Kalau katakanlah 37,2 ya harus dibulatkan ke rendah gitu. Iya betul sekali Bu. Tapi kalau untuk sampling itu dia selalu counted up ya. Jadi walaupun 70,1, kalau manusia kan 70,1 sebenarnya yang 0,1 itu nggak bisa diabaikan. Contoh lagi ini, 2,3. Jangan 2,3 deh. 3,4. 3,4. Ya, 3,4. Andaikan ada orang pengen naik taksi, tapi jumlah yang mau naik 3,4 orang. Itu kalau dibulatkan, boleh nggak kita katakan 3 orang? Enggak. Artinya kita tetap membutuhkan, katakanlah menjadi 2 taksi, karena 1 taksi maksimum 2 orang gitu, seperti itu. Jadi tetap angka 0, itu dianggap ada, jadi nggak bisa diapakan. Kira-kira begitu apanya. Jadi kayak yang menggunakan seperti itu salah satunya sampling ini. Yang kedua, kalau Ibu masih ingat yang rumus Sturges pembulatan ke atas itu juga sama, membuat tabel distribusi frekuensi itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jadi lebih bagus kita menggunakan counted up ya, diingat aja lah counted up, jadi bukan pembulatan normal. Kalau pembulatan normal kan harus dicapai dulu 0,5 baru boleh dianggap ke atas. Kalau 0,4321 hangus gitu. Ya, gitu kira-kira. Ya, Pak Oke, Dokter. ada pertanyaan? Ya, Pak Dokter. Any question, Bapak Ibu? Pak Dokter, sekali lagi sedikit aja, tapi berkaitan dengan buku referensi. Kalau buku referensi itu, kalau monograf itu kan penelitian kita ya, satu penelitian ya Pak Dokter ya. Kalau referensi itu apakah harus penelitian kita, dan referensi itu jurnalnya itu minimal berapa jurnal ya Pak Dokter? Dan apakah itu harus jurnal kita? Kalau monograf kan harus jurnal kita ya Pak Dokter? Oh, very good. Dulu minggu keberapa itu Pak Sutrisno udah sharing pedoman tulisan disertasi dari Pakuan. Tulisan disertasi itu berlaku untuk semua dokter, jadi pasca ya, jadi bukan hanya untuk Fakultas Ilmu Manajemen, bukan. Jadi di sana memang untuk jurnal itu nggak tahu, kalau menurut saya terlalu sedikit, minimal 20. Itu terlalu sedikit menurut saya, tapi di sana tuliskan ada kata minimal. Nah 20 itu jurnalnya itu bebas Bu, bebas. Jadi kalau untuk referensi, untuk rujukan itu bebas. Dan memang lebih disarankan yang international journal gitu. Jadi kita mengutip dari international journal, jadi memang kita sudah semakin familiar di dunia sains di internasional itu gitu. Jadi kalau misalnya jurnal sendiri itu nanti pas persyaratan mau menuju sidang aja itu, pesan sidang. Jadi kalau FKIP, doktor FKIP, mereka itu sampai acceptance. Kalau dia sudah masukkan jurnal dan sudah diterima oleh publikasinya itu, maka itu sudah dianggap boleh, walaupun belum publish. UI juga seperti itu. Jadi kalau dia sudah acceptance, walaupun nanti akan terbit 2 bulan lagi, dia sudah boleh sidang seperti itu. Nah kita di Pakuan, kita ikutinlah gimana nanti ketentuan pasca ya. Kadang-kadang kalau sampai ditunggu menghambat gitu, jadi kadang-kadang tidak usah terbit, acceptance test saja sudah bisa diperkenankan untuk sidang disertasi gitu.
Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Maksudnya kita nulis Ya, buku referensi Pak Dokter. Kita menulis buku Oh, nulis referensi. buku. Iya, bukan di Oh, disertasi kalau bukan. nulis buku, Ah. wow, menarik nih. Kalau monograf topiknya kan, hanya satu topik. kalau monograf kan harus tulisan kita ya Pak Dokter. Kalau buku referensi apakah itu harus kumpulan tulisan kita gitu? Oke, bagus nih. Jadi kalau disebut dengan monograf, itu kan dia mengandung topik yang sama. Artinya dia, dan biasanya penulisnya hanya tunggal. Itu monograf gitu ya. Jadi kalau Ibu mau mengambil buku, katakanlah buku ajar, itu jadi ya, monograf juga jadi referensi Bu. Jadi monograf juga bisa menjadi bahan referensi orang gitu ya. Jadi tergantung Ibu mau membuat monograf dengan membahas satu topik saja gitu ya, atau membuat referensi atau buku ajar. Kalau buku ajar itu lebih ke bahan-bahan untuk mengajar, ada tujuan instruksional umum, ada learning outcome, ada aksesoris depannya dulu. Jadi kayak buku-buku Salemba 4 itulah contoh-contoh buku ajar. Jadi Salemba 4 itu buku ajar, sampai ada soalnya, ada jawaban soalnya juga seperti itu ya. Itu textbook ya. Tergantung Ibu, tergantung yang mana nanti Ibu contoh buku yang akan Ibu tulis gitu. Kalau Bu Nanda pengennya nulis buku yang gimana nanti? Kalau monograf kan udah pernah buat dan buku aja pernah buat. Nah, saya lagi mencoba buku referensi Pak Dokter. Jadi kan tugasnya Pak Dokter ini suruh mencari jurnal ya. Saya sambil menyelam minum air lah, saya mau bikin buku referensi buat BKD juga kan lumayan ya Pak Dokter. Nah, yang saya masih awam, buku referensi itu apakah harus jurnal yang kita tulis, dan misalnya bukan, boleh itu berapa minimal dalam buku referensi itu gitu. Saya masih bingung di situ sih Pak Dokter. Oke, bagus. Buku referensi memang lebih tinggi. Kalau misalkan buku referensinya itu Ibu berbasis ke topik, boleh jurnal Ibu dan boleh juga jurnal orang. Tapi kalau buku referensinya itu khusus kayak kumpulan dari jurnal Bu Nanda sendiri, ya berarti kumpulan jurnal Ibu lah dengan topik yang sama gitu ya. Itu bebas kok Bu. Jadi kalau misalnya kita lebih berbasis kepada topik tema buku itu, ya jangan hanya jurnal sendiri juga boleh. Misalnya dia membahas tentang katakanlah marketing. Ibu sudah bahas jurnal-jurnal Ibu dibahas, lalu ada juga jurnal yang lain yang jangkut marketing, dan Ibu ambil topik itu untuk dibahas, bisa juga gitu. Itu kalau referensi ya. Ya, jadi silakan aja. Ya, terima kasih Pak Dokter. Iya. Dan referensi kumnya 40 ya. Kalau iya tinggi di Sijali 20. Iya. Kalau buku aja maksimum kecil 25. Walaupun reviewer bisa ngasihnya 5. Iya, nanti di review, di per-review. Dan juga ya reviewernya itu. Iya Pak Dokter. Oke, jadi hampura ya Teh. Jadi Bapak Ibu, kalaupun masih ada yang mau bertanya, mohon maaf lah ya, kita cukupkan dulu. Jadi nanti bahan-bahan tadi saya coba masukkan di grup WA. Jadi ada beberapa bahan tadi itu ya, ada masuk di apa tadi itu, Excel tadi itu. Jadi Bapak Ibu cuma mengisi angka yang 2 itu langsung keluar hasilnya. Lalu yang kedua, termasuk output literal tadi, jadi ada 4 atau 5 file nanti ya. Jadi saya coba submit di di WA dulu sebelum nanti di LMS. Memang saya terlambat mengisi LMS-nya ini, karena ternyata saya salah URL-nya itu salah. Baru kemudian saya tanya pasca, oh Bapak menggunakan yang lama, yang baru namanya adalah LMS katanya. Waduh, ini udah minggu ketiga saya bilang. Akhirnya PR saya lah itu, nanti termasuk yang keempat ini juga seluruh bahan-bahan nanti di-submit di dalamnya. Karena itu nanti pertanggungjawaban juga dicek sama pasca. Tapi sementara pakai WA ya, hampurannya Pak Komti. Ya, nggak apa-apa. Nanti di LMS-nya baru dilengkapin. Siap. Baik Bapak Ibu, kita cukupkanlah dulu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita tetap doakan sehat semuanya. Dan minggu depan tanggal 26
ini mau. Lalu tanggal 2 itu nanti Pak Komti kalau boleh ditanya, kemungkinan besar, saya pun belum tahu, kemungkinan besar apakah hari pertama puasa enggak gitu. Jadi kalau nanti kita pilihlah apakah kita di hari Jumatnya dan sebagainya gitu ya, supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Saya kira gitu ya. Jadi silakan nanti dikabar-kabarin Pak Komti ya, karena tanggal 2 itu ya bisa saja apa dia hari pertama puasa. Hari pertama puasa itu umumnya memang tidak masuk seperti itu biasanya. Ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ini top semua nih kelas ini. Ini top semua nih. Ini saya kebayang nanti jangankan 10 tahun ya, 5 tahun lagi udah pada banyak berkibar nih semuanya ini, luar biasa. Amin. Sukses lah, selalu sukses ya. Termasuk semuanya yang masih dinas juga nih, Pak Tito kayaknya masih dinas nih. Ya, Pak Arief sedang jadi panitia wisuda itu, Pak. Oh gitu ya. Oke. Pak Yusuf juga, silakan ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin, jadi saya boleh izin lah ya, jadi kita lihat sama-sama. Hostnya nih Pak Slamet Sutrisno nih. Oke, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak.